Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Putri. Di sini saya dengan NIM 932022-079. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar elektronika, yaitu ada komponen dasar di mana ada resistor, kapasitor, induktor. Jadi yang pertama yaitu ada resistor. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu resistor? Jadi resistor itu merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronika. Dan satuannya dari nilai resistor elektronika adalah ohm. Nah, di samping sini ada tabel untuk membaca gelang warna resistor. Yang pertama ada gelang 1 yaitu warna hijau nilainya 5, dan gelang 2 warna biru nilainya 6, dan gelang 3 warna jingga nilainya 10⁻3, gelang 4 warna emas nilainya toleransi 5%, dan maka untuk mengetahui besar nilai resistor adalah 56 kali 10⁻3 yaitu 56 kali 1000, maka hasilnya yaitu 56 ohm dengan nilai toleransi 5%. Lalu ada juga resistor memainkan peran penting di mana dalam menciptakan pembagian tegangan, yaitu digunakan untuk memberikan tingkat tegangan tertentu ke komponen. Nah, bagi tegangan terdiri dari dua, yaitu lebih dari resistor yang dihubungkan secara seri dengan tegangan keluaran ditentukan oleh rasio resistansi, dan tegangan keluaran ini dapat dihitung menggunakan hukum Ohm. Lalu yang kedua ada kapasitor. Nah, kalian tahu nggak sih kapasitor itu apa sih maksudnya kapasitor? Jadi kapasitor itu adalah satu komponen elektronika yang digunakan dalam rangkaian. Nah, jadi kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Kapasitor juga mampu menyimpan muatan bahan dielektrik di antara kedua konduktor yang terhubung ke sumber tegangan listrik. Lalu ada juga kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik itu adalah di mana dipakai dalam komponen aplikasi audio ke RF. Lalu ada kapasitor tantalum, di mana bedanya kapasitor tantalum ini memiliki kapasitas dan kepopuleran yang cukup tinggi. Lalu ada juga kapasitor elektronik, di mana bisa memberikan hasil suatu kapasitansi tinggi sampai di 1 mikrofarad. Lalu ada juga yaitu aplikasi kapasitor. Nah, aplikasi kapasitor itu contohnya kayak lampu kilat kamera, di mana flash kamera elektronika kebanyakan menggunakan tabung flash xenon. Lalu sebelumnya pengambilan gambar dilakukan kapasitor dengan internal DC daya hingga beberapa ratus volt menggunakan sirkuit khusus di dalam kamera. Dan periode pengisian daya ini terkadang disertai dengan karakteristik, di mana setelah kapasitor terisi, flash disk siap digunakan. Saat tombol rana pada kamera ditekan, maka kapasitor hampir seketika dilepaskan. Jadi kalian tahu nggak sih apa maksud dari induktor? Induktor itu adalah komponen elektronika yang pasif dan digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Lalu ada induktor sendiri itu terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti magnetik. Nah, ketika arus listrik mengalir melalui induktor, medan magnet di sekitar induktor akan bertambah. Dan gambar induktor akan saya kasih di samping sini. Lalu ada juga induktansi, di mana induktansi ini sifat utamanya dari induktor, dan ini adalah ukuran dari kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan satuannya induktansi adalah Henry. Lalu ada juga permeabilitas magnetik, di mana magnetik adalah ukuran dari beberapa mudah material dapat mengalirkan. Medan magnet material ini juga permeabilitas tinggi seperti besi, lalu juga untuk dengan mudah melewati material tersebut. Lalu ada juga koersivitas. Jadi koersivitas ini adalah kecenderungan material untuk menjadi magnetis setelah medan magnet dihentikan.
Lalu ada histerisis. Histerisis adalah fenomena di mana magnetisasi sebuah material tidak sejalan dengan magnet yang diberikan. Lalu berarti ada kerugian di mana energi yang terjadi saat material tersebut dipermagnetan dan kemudian ada juga reluctance. Reluctance ini ukuran dari seberapa kulit medan magnet dapat melewati suatu material. Nah, jadi semakin tinggi nilai reluctance, maka semakin sulit bagi medan magnet untuk melewati material tersebut. Lalu ada juga filter dari induktor tersebut. Jadi filter tersebut juga melewatkan atau menyaring sinyal tertentu dalam rangkaian elektronika. Nah, misalnya itu filter pasif, induktor juga digunakan bersama dengan kapasitor. Nah, untuk membentuk filter pita pas atau filter tahanan. Lalu ada juga sirkuit daya. Sirkuit daya ini juga dapat digunakan dalam sirkuit daya untuk berbagai tujuan, termasuk mengatur arus, mengurangi noise, dan meningkatkan faktor daya. Contohnya itu dalam sirkuit switching, induktor digunakan dalam konverter DC ke DC untuk menyimpan energi dan meratakan tegangan keluaran. Jadi di sini saya akan juga menjelaskan tentang teori dasar sirkuit listrik. Nah, di teori dasar sirkuit listrik di sini juga saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm, analisis sirkuit DC, analisis sirkuit AC, frekuensi, dan fasa. Nah, jadi yang pertama yaitu apa sih maksudnya dari hukum Ohm? Jadi hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam elektronika yang menggambarkan hubungan antara tegangan volt, arus, dan resistansi. Nah, dalam suatu rangkaian listrik, hukum ini juga dinyatakan dalam rumus matematika sebagai V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, R adalah resistansi dalam ohm. Lalu ada juga hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu konduktor, misalnya itu kayak kawat logam, terus sebanding dengan tegangan yang diterapkan ke konduktor, maka resistansi dan konduktor tersebut artinya semakin besar tegangan yang diterapkan, maka semakin besar pula arus yang mengalir, atau dengan asumsi resistansi yang tetap. Tetapi juga sebaliknya, semakin besar resistansi, maka akan semakin kecil arus yang mengalir dengan asumsi dengan tetap. Lalu juga ada hukum Ohm juga sangat penting dalam perancangan dan analisis rangkaian listrik. Dan kita juga memprediksi dan mengukur arus, tegangan, dan resistansi dalam rangkaian yang kompleks. Nah, rangkaian seri itu resistor dihubungkan dalam jalur arus sehingga arus yang mengalir melalui setiap resistor yang sama. Lalu dengan hukum Ohm, kita dapat menghitung tegangan pada saat setiap resistor dengan rumus V I kali R, di mana I adalah arus total dalam rangkaian, R adalah resistansi resistor yang bersangkutan. Nah, rangkaian paralel itu pada rangkaian paralel ke resistor-resistor dihubungkan sejajar sehingga tegangan pada setiap resistor sama dengan hukum Ohm. Nah, kita dapat juga menghitung arus yang mengalir melalui setiap resistor dengan rumus I sama dengan V kali R. Nah, di mana V adalah tegangan total dalam rangkaian dan R adalah resistansi resistor yang bersangkutan. Nah, ada juga rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran ini rangkaian yang lebih kompleks yang menggabungkan seri dan paralel. Dan hukumnya Ohm dapat digunakan untuk menghitung berbagai parameter seperti tegangan arus, terus resistansi, dan bagian-bagian tertentu dari rangkaian. Nah, saya juga mempunyai penyelesaian masalah
di mana menggunakan hukum Ohm. Jadi misalnya itu kayak sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt dan lalu dihubungkan dengan sebuah hambatan. Nah, sedangkan kuat arus yang mengalir adalah 1/2 ampere. Berapa nilai hambatan tersebut? Jadi yaitu jawabannya V sama dengan 3 volt, I sama dengan 1/2 yang ditanya R. Nah, jawabannya R sama dengan V per I, R 3/1/2 sama dengan 6 volt. Jadi nilai hambatannya yaitu 6 volt. Nah, ada juga analisis sirkuit DC. Nah, maksud dari analisis sirkuit DC ini menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, jadi sirkuit arus DC ini menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, pendekatan yang umum dalam memecahkan masalah listrik. Dan ini adalah langkah-langkah umum. Yang pertama ada identifikasi komponen, yaitu tentukan semua komponen dalam sirkuit seperti resistor, sumber arus, misalnya baterai, dan sumber tegangan, misalnya generator. Lalu ada rangkaian kedua, yaitu rangkaian sirkuit, di mana rangkaian sirkuit ini sesuai dengan diagram yang diberikan atau yang Anda buat sendiri. Lalu yang ketiga ada tentukan arah arus, di mana setiap loop dalam sirkuit biasanya arus dianggap mengalir dari terminal positif ke terminal negatif pada sumber arus atau baterai atau juga sumber tegangan. Lalu yang kedua ada penerapan analisis nodal dan loop pada sirkuit sederhana, yaitu saya akan penjelasan di samping, yang dimana analisis nodal adanya identifikasi simpul. Nah, maksudnya itu tentukan simpul-simpul dalam sirkuit. Simpul adalah titik di mana 3 atau lebih elemen sirkuit bertemu. Lalu yang kedua ada tentukan simpul referensi, di mana pilih simpul sebagai simpul referensi, biasanya simpul dengan ground. Lalu yang ketiga juga ada terapkan hukum Kirchhoff kedua, di mana jumlah arus yang masuk ke simpul sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Lalu ada juga persamaan ini memberikan hubungan antara arus pada setiap resistor dan tegangan di antara simpul tersebut. Nah, ada juga selesaikan permasalahannya, yaitu di mana selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menentukan nilai arus setiap resistor. Yang ketiga juga ada perhitungan daya dan energi dalam sirkuit DC, yang dimana di sampingnya saya akan juga menjelaskan, yaitu identifikasi loop, tentukan loop-loop tertutup dalam sirkuit. Jadi loop adalah jalur tertutup yang melintas setidaknya satu elemen sirkuit tanpa mengulangi simpul manapun. Lalu juga ada tentukan arah loop. Nah, jadi arah loop ini adalah langkah penting karena menentukan tanda tegangan pada setiap elemen sirkuit dalam loop. Lalu juga ada terapkan hukum Kirchhoff pertama, di mana berarti jumlah tegangan pada setiap elemen dalam loop harus 0. Lalu juga ada penyelesaian masalahnya, yaitu nilai tegangan di setiap elemen dalam loop. Ada juga maksud dari analisis sirkuit AC, yaitu konsep arus bolak-balik AC dan nilai efektifnya. Jadi arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang berubah arahnya secara periode, bergantian antara arah positif dan negatif dengan frekuensi tertentu. Nah, jadi ada juga pada sirkuit AC, arus dan tegangan berubah sepanjang waktu menurut pola gelombang sinusoida. Nah, jadi ada juga gelombang sinusoidal yang paling umum dalam aplikasi listrik AC seperti yang dihasilkan oleh generator listrik yang ada di samping sini. Lalu ada juga analisis sirkuit AC, di mana kita menggunakan impedansi dan aritmetika kompleks.
yaitu pendekatan yang sangat berguna dan efisien dalam rekayasa listrik. Lalu ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi komponen, yaitu adalah identifikasi semua komponen dalam sirkuit AC, termasuk resistor, indikator, kapasitor, serta sumber arus tegangan AC. Lalu yang kedua ada konversi ke domain kompleks, di mana konversi semua elemen dalam sirkuit ini melibatkan mengganti induktor, kapasitor, itu mereka masing-masing impedansi adalah kombinasi dan resistansi, reaktansi, induktif, dan resistansi kapasitif dinyatakan dalam bentuk kompleks. 3. Penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar, yaitu ada konversi ke domain kompleks, di mana sinyal AC bisa direpresentasikan dalam domain kompleks menggunakan notasi fasor. Nah, tegangan dan arus sirkuit AC direpresentasikan sebagai jumlah vektor tegangan maksimum, amplitudo, dan sudut fase. Nah, ada juga hukum Ohm untuk AC, di mana hukum Ohm ini juga menyatakan bahwa tegangan pada resistor adalah hasil perkalian antara arus yang mengalir dan resistansinya dalam domain kompleks dengan rumus yang ada di samping ini, yaitu dengan V sama dengan I kali L. Nah, ada juga hukum Kirchhoff untuk tegangan, di mana hukum Kirchhoff untuk tegangan berlaku pada sirkuit AC. Jumlah tegangannya juga harus 0 dalam domain kompleks. Lalu ada hukum Kirchhoff untuk arus, di mana hukum Kirchhoff untuk arus ini tersebut berlaku pada sirkuit AC yang jumlahnya masuk ke simpul arus sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul dalam domain kompleks. Nah, yang ketiga ini pengertian frekuensi dan fasa dalam konteks sirkuit AC, yaitu dalam konteks sirkuit AC, frekuensi merujuk pada jumlah sirkuit gelombang sinusoidal yang terjadi dalam 1 detik. Nah, sedangkan fasa mengacu pada perbedaan waktu antara 2 gelombang sinusoidal atau perbedaan sudut antara 2 gelombang sinusoidal dalam siklus. Nah, jadi ada juga fasa sering digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu atau sudut antara tegangan dan arus hukum sirkuit. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode dan juga panjang gelombang, yaitu di mana saling terkait dalam konteks gelombang sinusoidal, yaitu yang pertama frekuensi, yaitu F merupakan jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik dan diukur dalam Hertz atau Hz. Yaitu yang kedua ada periode atau T, merupakan suatu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang dan dapat dihitung sebagai kembalikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F, di mana periode diukur dalam satuan waktu seperti detik atau S. Lalu yang ketiga juga ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini merupakan jarak fisik dari suatu titik puncak gelombang ke titik puncak berikutnya, di mana panjang gelombang sinusoidal dapat dihitung dengan menggunakan rumus, di mana F adalah kecepatan gelombang. Nah, dalam gelombang sinusoidal, kecepatan gelombang biasanya setara dengan kecepatan cahaya, yaitu dalam vakum sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, lalu ada juga hukum antara ketiganya, yaitu frekuensi F dengan periode T, lalu juga kebalikannya atau sama lain, yaitu F sama dengan 1/T. Nah, lalu sementara itu panjang gelombang bergantung pada frekuensi. Kecepatan gelombang juga dengan rumus yang jadi semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendek juga periode dan panjang gelombangnya. Sekian penjelasan elektronika industri dari saya, yaitu dasar-dasar elektronika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.